Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial ya. Ini ada permasalahan mengenai kulkas yang tidak bisa dingin ya, atau kurang dingin. Cara ceknya sangat mudah sekali. Teman-teman bisa dilihat ya. Kita buka pintu kulkasnya. Nah, teman-teman yang pertama bisa ngecek pada karet pintu kulkas ya. Nah, karet pintu kulkas ini karena pemakaian bisa saja terjadi lumut ya, atau berminyak. Nah, ini pada sisi-sisinya terlihat. Nah, ini bisa teman-teman bisa sikat ya, pakai sikat gigi bisa, dan juga memakai memakai sunlight ya, sabun cuci. Bisa juga memakai lemon atau cuka ya, dan dicampur dengan air hangat atau air panas ya. Jadi biar kotoran-kotoran yang menempel pada karet pintu kulkas ini dapat hilang ya. Kupas dia, karena kulkas tidak dingin atau kurang dingin bisa disebabkan karena pintu kulkas tidak mau lengket ya pada bodi kulkas yang di sini. Terus yang kedua, teman-teman bisa cek pada termostat ya, termostat ini. Nah, ini termostatnya bisa juga dia mengalami ini ya, karena usia pemakaian bisa saja dia settingnya bisa berubah. Nah, seperti pada karburator motor gitu ya, karena settingannya bisa berubah dengan sendirinya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara membuka ini dan menyetingnya kembali agar bisa dingin kembali. Nah, oke teman-teman, nah ini dia ruang freezernya, bisa dilihat ya, ada penimbunan salju tapi sedikit ya, karena sudah saya bersihkan sebelumnya. Nah, oke, sebelum lanjut ke tutorial bagaimana cara membersihkannya, oh ya, satu lagi permasalahannya, mungkin teman-teman ada punya pintu kulkas yang mungkin miring ya. Nah, itu bisa karena di sini ada engsel seperti baut. Nah, itu dia bisa kendor. Nah, di sini pada posisinya. Nah, ini ya, pada bagian bawah kaki ini ada engsel. Nah, ini sudah saya kasih karet kemarin ya. Nanti saya akan coba buka lagi, jadi biar teman-teman bisa tahu ya. Nah, ini saya tambah karet ban bekas 2 untuk mengganjal seperti reng ya. Nah, oke. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe ya. Jadi saya akan memberikan video-video yang insya Allah bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, satu lagi nih tambahan. Nah, ini juga pengait pintunya ya. Ini teman-teman bisa dorong seperti ini. Nah, dia akan terbuka. Nah, dibuka gini. Nah, ini ada baut dua biji ya. Ini teman-teman bisa buka memakai kunci pas, bisa memakai obeng kembang juga bisa ya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke tutorialnya ya. Langkah yang pertama, teman-teman jangan lupa ya untuk mematikan stop kontaknya dulu ya pada kulkas. Kita cabut dulu aliran listriknya agar semuanya mencair ya. Mati posisinya. Ini yang pertama, kita akan buka dulu pintunya ya, jadi biar teman-teman bisa tahu. Kita siapkan ininya ya, peralatannya seperti tang, obeng ya, obeng kembang kecil ya, untuk nanti membuka termostatnya, menyetelnya. Obeng kembang dan obeng min. Kita pakai obeng plus ya.
sini kita akan coba buka ini ya bautnya. Sebentar, saya taruh HP dulu karena pintunya berat ya, jadi tidak bisa untuk mengangkat pintu kulkas. Sebentar dulu, saya ambil di posisinya. Nah, teman-teman, nah ini posisi kamera saya taruh di bawah, mungkin biar teman-teman bisa lihat ini posisinya ya. Seperti ada besi buat penahan pintu kulkasnya. Terus saya angkat dulu. Oke teman-teman, nah, untuk baut yang di atas sudah saya buka. Nah, dia pasang seperti ini tinggal cabut seperti ini ya. Nah yang di bawah begitu juga, bentuknya seperti ini. Kenapa dia longgar ataupun mereng pintunya ya? Karena pada lubang ini terjadi aus dia ya, jadi membesar lubangnya, jadi tidak kencang lagi, jadi bisa dipasang dengan karet ban bekas ya. Oke, selanjutnya kita akan angkat pintunya ya. Ya oke teman-teman, ini pintu kulkas sudah saya cabut, sudah saya buka. Nah, penampakannya seperti ini. Mana pada bagian ini teman-teman bisa lihat. Nah ini saya pasang karet ya, 2. Nah posisi ini sudah aus, dia terkikis ya, terlihat pada sisi-sisi besinya nih ya. Karena pintunya ini berat, tidak bisa saya balik ya, jadi tidak terlihat untuk lubangnya. Nah, jadi untuk mengganjalnya biar tidak miring, jadi saya pasang ini karet ban bekas, jadi supaya tidak goyang. Nah, jadi cara membukanya seperti teman-teman ya. Jika teman-teman ingin membuka pintu kulkas untuk mengeceknya, bila mana pintu tersebut miring ya dan tidak bisa rapat pada bodi kulkas, teman-teman bisa cek pada ininya, ditambahin dengan karet ya, karet ban bekas. Dan yang pertama jangan lupa dibuka baut-baut yang pada di sisi atas bodi kulkas. Oke, pintunya kita singkirkan dulu untuk mengecek termostatnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, di sini posisi termostat sudah terlihat ya. Di sini saya akan membuka bagian termostatnya ya. Jadi untuk mengecek termostat ini dengan cara men-settingnya kembali ya. Oke, lanjut kita buka ya. Nah ini satu persatu sudah saya buka ya, dari penutupnya ini ya. Untuk lampu bisa kita putar ya, untuk menghindari air yang mencair ya, yang mencair buat kulkasnya dimatikan alir listriknya. Lanjut kita buka baut-bautnya, ada 2 baut ya, yang sebelah kiri dan yang kanan. Posisi ini termostat sudah saya buka ya dari bodi kulkas, jadi tinggal membuka bagiannya lagi ya. Nah ini ada kabel-kabel, kabel lampu dan kabel untuk ininya, soket-soketnya ya. Nah
seperti ini penampakannya. Lanjut kita buka. Ya teman-teman bisa lihat ya, cara bukanya seperti ini. Ini ada pinnya ya. Nah, kita tekan saja kedua sisi. Nah, seperti ini. Dan ini kita buka memakai obeng min ya. Nah, ini kita congkel ke atas seperti ini. Nah, baru kita ini pinnya sebelah sini kita buka ya. Nah, ini pengancingnya kita tekan saja dua sisi. Nah, sudah terbuka deh ya. Buka, kita pinggirkan dulu bagian-bagiannya. Nah, lanjut kita akan buka kabel-kabelnya ya. Nah, kita lepas dulu kabel lampunya. Nah, setelah lepas kita buka bagian soketnya nih. Ini keras ya, jadi bisa menggunakan tang ya untuk membukanya. Ini ditarik. Nah, yang ini ditarik ya teman-teman. Ini tarik satu, dan yang harus diingat ya, warna hitam, jangan sampai salah ya untuk memasangnya. Jadi hitam yang sebelah sini dekat baut pengancingnya, dan yang coklat sebelah sini ya dekat covernya ini. Ini kita tarik satunya. Agak keras ya. Ini sudah tercabut, tinggal kita lepas. Ya, mungkin maaf teman-teman ya kalau kurang jelas ya. Nah, ini sudah saya lepas dari bodinya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, inilah namanya termostat ya. Nah, ini pemutarnya ya, pengatur suhunya untuk level-levelnya ya, dari terendah sampai tertinggi. Nah, dengan memakai ini, oke. Nah, lanjut kita akan settingnya ya, setting termostatnya. Ya mungkin bisa berubah ya karena pemakaian. Nah, jadi lanjut kita akan buka bautnya ini. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, untuk men-setting pada kondisi kulkas tidak dingin ya atau kurang dingin, jadi teman-teman bisa setting di sininya. Nah, kalau untuk bagian sini dia untuk jeda waktu ya. Nah, sedangkan di sini untuk pengatur suhunya. Jadi untuk settingnya putar ke arah kiri ya, atau berlawanan arah jarum jam, sebanyak setengah putaran ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicoba setengah putaran dan cucuk kembali bagaimana hasilnya. Jika masih kurang dingin bisa diputar lagi setengah putaran, begitu selanjutnya ya. Kalau misalnya kurang, putar lagi setengah putaran, jadi sampai mendapatkan kondisi dingin yang diinginkan ya teman-teman. Dan juga sebaliknya, jika terlalu dingin, settingannya diputar ke arah jarum jam, jadi kebalikannya ya, ke arah kanan. Misalnya terjadi penimbunan salju ya pada freezernya ya. Nanti kita akan coba buka.
terdapat di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah ini dia, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah ini bautnya, jadi diputar ke sebelah kiri ya, ke berlawanan arah jarum jam ya, setengah putaran. Jika setengah putaran pertama tidak dingin juga, bisa diputar kembali ke arah kiri setengah putaran lagi. Jadi sampai ada batas yang diinginkan teman-teman ya, dinginnya seberapa. Kita ambil ovennya dulu. Oven kecil ini teman-teman ya, kita putar setengah lingkaran lagi ya. Jadi melihat posisinya ini. Nah ini teman-teman bisa putar setengah lingkaran. Posisi setengah lingkaran. Oke, selesai teman-teman. Begitu saja cara settingnya. Lanjut kita rakit kembali ya, pasang kembali. Pasang bautnya, kita pasang lagi ke bodi kulkasnya ya teman-teman ya. Dan yang paling penting diusahakan ya, jangan sampai lupa, karena kulkasnya kita matikan, otomatis es yang membeku dia akan mencair ya. Jangan lupa untuk dilap ya, terutama pada bagian kabel-kabel yang lepas tadi. Coba kita lap bagian-bagian yang kena air dari es tadi ya, yang mencair setelah dimatikan. Untuk pemasangan termostatnya sudah selesai ya. Setelah kita setting, kita pasang kembali. Nah, ini kita coba setel ke ini dulu ya, ke bagian, karena tidak ada angkanya, kita ke 1/4 dulu ya, segini. Nah, nanti kita akan coba bagaimana hasilnya, apakah dia bisa dingin atau tidak, karena menunggu dulu 1 hari ya paling tidak. Nah, jangan lupa kita pasang lagi lampunya. Terakhir kita pasang penutupnya. Pemasangan kembali termostatnya. Lanjut kita akan pemasangan pintu ya. Jadi pemasangan pintu nanti teman-teman bisa diangkat ya anunya. Setelah ini kita kasih karet, mungkin 2 lembar ya, untuk pengganjal sebagai pengganti rem ya. Jadi pintu tidak miring ya, jadi bisa rapat ke bagian bodi dari kulkas ini.
kita akan pasang. Ya oke teman-teman, pintu kulkas sudah saya pasang kembali ya seperti semula. Terlihat pada bagian bawah sudah saya ganjal ini ya dengan 2 biji ya karet bekas ya, saya bikin bentuk ring ya untuk mengganjal supaya dia tidak miring. Dan jangan lupa ya untuk mengencangkan baut yang di atas ya pada bodi kulkas sebagai engselnya ya. Jangan lupa penutupnya kita pasang lagi seperti ini ya, kita tekan ya. Oke lanjut, kita akan memasang kembali colokannya ya ke kulkas. Ya, lampu berhasil nyala. Ini kita coba pada pengaturan suhu di rendah dulu ya teman-teman, atau di setengah ya, yang tidak. Nah ini nanti kita akan tunggu mungkin seharian ya, apakah nanti bisa dingin atau tidak. Jadi nanti kalau misalnya kurang dingin bisa disetel lagi bagian termostat seperti yang tadi ya, pada baut yang itu kita putar ke arah berlawanan jarum jam ya, arah jarum jam sebelah kiri ya, setengah putaran. Jadi sampai mendapatkan hasil yang bisa kita inginkan ya untuk dingin pada bagian freezer ini. Ya oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya tentang tutorial bagaimana cara mengatasi kulkas yang kurang dingin atau tidak dingin. Bisa dengan menyetel ulang kembali ya bagian termostat, karena untuk beli harganya bisa dua kali lipat ya teman-teman ya, bahkan bisa lebih mahal. Jadi alangkah baiknya di setel ulang dulu. Bila tidak bisa sama sekali, baru teman-teman bisa membelinya dengan yang baru. Dan jangan lupa untuk di setel kembali ya. Terus yang kedua, tidak dingin bisa pengaruh dari bagian pintu kulkasnya ya, pada bagian karet-karetnya. Teman-teman bisa cek ya, disikat pakai sunlight ataupun jeruk nipis ya, dan juga air panas ya. Nah disikat sampai bersih, karena tidak lengketnya pintu kulkas karetnya ini pada bodi bisa pengaruh ada lumut-lumut ya, kotoran, minyak gitu. Jadi udara dari dalam kulkas bisa keluar dan yang di luar bisa masuk ke dalam kulkas. Dan bila pintu ini miring, teman-teman bisa cek pada bagian pintu kulkasnya ya, pada bagian bawah bisa diganjal pakai karet ya sebagai ring. Ya oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman, apakah nanti bisa dingin, nanti insya Allah bisa saya jawab keesokan harinya ya. Saya juga baru ngetes dulu nih seberapa dinginnya. Jikalau tidak bisa dingin juga, nanti saya setel ulang kembali putaran ke sebelah kirinya ya, setengah lingkaran. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya teman-teman. Kurang lebih mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.